Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ini saya lagi rakit Elko ini guys ya. Kapasitor elektrolit 4700 mikrofarad, voltasenya 75 volt DC. Saya sambung secara paralel, ada 4. Ini harusnya sih ketemunya 4700 kali 4, mungkin sekitar 18 ribuan mikrofarad ya. Rencana mau saya pasang di motor listrik Volta. Kapasitor elektrolit Elko itu fungsinya mirip seperti tandon air ya. Kalau diibaratkan misalnya air kita itu tidak terlalu besar dengan adanya tandon. Misalnya airnya ngalirnya hanya 1 liter ya. Kebutuhan kita waktu mandi itu biasanya pakai gayung, butuh misalnya 2 liter sekali sekali pakai itu ya. Makanya ketika tanpa ada tandon air tidak cukup untuk sekali pakai. Makanya perlu sebuah tandon air agar airnya itu nampung dulu, kemudian ketika dipakai dalam volume yang banyak itu sudah tersedia. Sama seperti ini. Jadi dari baterai ini akan masuk ke kapasitor. Ketika ada discharge atau penggunaan listrik yang besar itu dia akan ngambil dari Elko-nya ini sebagai tandonnya. Itu juga secara teori, tapi ini ya secara teori akan menghemat masa pakai baterai ya. Ketika baterai dipakai terforsir khususnya untuk nanjak ya, biasanya motor listrik ketika nanjak beban berat itu dia akan ngambil arusnya itu besar sekali ya. Tanpa ada kapasitor seperti ini, baterai akan bekerja secara maksimal dan biasanya akan cenderung panas. Ketika baterai panas, maka usia baterai akan cenderung lebih pendek, cepat rusak. Fungsi yang kedua, mau nyoba sebagai tampungan ketika regeneratif brake. Jadi motor listrik itu ketika direm ada fungsi sebagai generator ya. Motor listriknya itu mengeluarkan listrik yang akan disimpan ke dalam baterai. Masalahnya kadang pengisian baterai itu tidak bisa cepat guys. Misalnya baterai bisa diambil 1 detik itu katakanlah 1000 watt itu ya. Cuma ketika mau diisi 1 detik itu tidak bisa 1000 watt langsung masuk ke dalam baterai, itu tidak bisa. Biasanya maksimal itu setengahnya ya. Misalnya baterai bisa diambil dalam 1 detik 1000 watt, biasanya bisa masuk itu hanya 500 watt. Itu pun dengan jenis baterai tertentu kadang malah tidak bisa ya, tidak sampai setengah dari discharge-nya. Nah, dengan adanya ini harapannya ketika pengereman itu ada listrik masuk. Pengereman itu kan tidak selalu motor itu direm ya. Kecil lah ibaratnya kita mengais listrik-listrik kecil yang dikeluarkan dari generator motor listrik itu. Listrik masuk ini ditampung di sini. Elko itu kelebihannya itu diisi itu cepat sekali guys. Hanya 1 detik itu langsung penuh dia. Saya coba dicas itu 1 detik itu langsung penuh 75 volt. Saya coba menggunakan cas motor listrik saya yang 60 volt. Sistem 60 volt baterai Livpo 4 itu chargernya 73 volt ya. Saya coba ini dicas sekitar 1 detik, chargernya nyala warna merah, charging itu hanya 1 detik, tidak sampai 2 detik, kemudian nyala hijau kembali, artinya kan sudah penuh. Elko besar seperti ini cenderung lebih bagus beli second ya, tentunya second yang masih normal ya, jangan second yang sudah rusak. Karena kalau beli yang baru tapi yang kualitas Cina itu biasanya tidak sesuai dengan yang tertulis ya. Beberapa kasus ada yang 100 volt misalnya ditembak dengan baru 60 volt itu sudah ngebul alias gosong ya. Ketika ngebul itu artinya Elko-nya jadi rusak karena tidak kuat menampung voltase yang diharapkan ya. Padahal kalau tertulis 100 mestinya kan bisa 100 volt ya, tapi kenyataannya tidak gitu. Ada yang baru itu kasusnya 60 volt itu sudah tidak kuat dan ngebul, rusak. Nah, ini saya tambah MCB karena ini voltase besar ya. Ngeri juga saya waktu pasang-pasang itu ketika nyenggol ini percikan apinya cukup besar ya. Nanti biar lebih aman saya tambah MCB juga ini guys. Ini sudah saya rangkai seperti ini menggunakan sebenarnya ini kabel isi 3 saya buka ya. Cuma karena saya order ini sudah sampai yang standar ya, standar baterai itu menggunakan kabel AWG seperti ini guys. Kabel silikon, kabelnya lentur banget ini. Oke, ini kuat sampai 200 derajat, dia tidak akan meleleh ya. Jadi ini ketika kalau hanya dibakar dengan 100 derajat itu tidak akan kebakar guys. Ini 10 AWG. AWG itu jenis kabelnya, 10 itu ukuran 10. Kabel AWG cukup mahal ya. Jadi komponen ini saya beli, ini saya dapat harga 19.000 satunya, ada 4.
MCB bekas. Kalau baru ini juga cukup mahal ya, Schneider bekas dapat 21.000. Nah ini yang cukup mahal itu Pak, kabelnya. Ini kabel AWG ukuran 10. Ini ada yang jual 50.000, 55.000. Saya dapat harga di 45.000, ini 1 meter ya. Jadi kalau beli 2 ya 45 kali 2 90.000 ini untuk kabelnya. Hanya beli 2 meter saja. Nah ini belum sempat saya pasang, tapi ini kabelnya baru aja datang karena beli terpisah. Ini mau saya ganti dulu menggunakan kabel yang standar. Nanti konektornya menggunakan XT90. XT90 itu seperti ini. Ini juga macam-macam harganya ya guys ya. Kalau yang original Amas itu lumayan mahal, di kisaran 25.000. Ada lagi Amas, merek Amas. Amas itu merek Amas yang anti spark. Jadi kurang tahu saya bahannya apa. Voltase besar itu ketika pertama disambung itu biasanya ada percikan api ya. Cuma kalau yang anti spark itu konon tidak akan muncul percikan api. Saya juga belum pernah pakai yang Amas itu yang anti spark karena cukup mahal. Yang anti spark kemarin saya lihat harganya 49.000 ya. Ini nyari yang murah-murah aja, ini 16.000 sudah dapat sepasang ya. Nanti kita pasang sebagai konektornya. Ini sih rencana mau sekaligus buat upgrade nambah baterai ya. Jadi motor saya Volta, baterainya hanya satu bawaan dari pabriknya. Rencana mau saya tambah dengan baterai Livebo 4 yang silinder itu yang terkenal, baterai lontong. Cuma karena belum bisa kebeli baterainya, masih nabung dulu. Ini beli kapasitor dulu yang harganya cukup murah ya, hanya 19.000. Nanti ketika baterainya sudah tersedia, sudah ada, sudah kebeli, rencana ini mau saya paralel dengan baterai pak yang baterai tambahan itu. Cuma kali ini saya ingin menguji hasilnya ketika ditambah dengan kapasitor ini, apakah memang ada bedanya ya. Ketika saya nanti suatu saat akan saya coba di jalan turunan kemudian kita rem, apakah akan efektif regeneratif brake, pengeremannya itu benar-benar akan mengecas baterai dengan maksimal ya. Tanpa dengan ini ketika di turunan panjang itu saya hanya dapat 1% guys, jadi tidak bisa berharap lebih ya. Padahal ketika nanjak itu terkuras baterainya cukup banyak, ketika turun hanya nambah 1%. Oke, kita pasang. Teman-teman jangan lupa subscribe dan komennya gitu. Tambahkan setelah dibungkus ya. Saya bungkus menggunakan kardus paket ya. Ini yang penting tidak kelihatan aja baterainya ya. MCB-nya di sini yang penting bisa nongol, gampang diakses. Mungkin kekurangannya ini kalau pakai kardus seperti ini kan bisa kena air ya. Ini ternyata bagasi ini ketika kena hujan deras itu air tetap bisa masuk guys. Ini untuk sementara lah, nanti suatu saat kita wrapping. Cuma sebetulnya ini juga sementara ya, soalnya rencana mau saya tambah dengan baterai pak ya. Mungkin kita belikan yang 12 ampere, tidak terlalu besar ya. Baterai 12 ampere ditambah dengan elko. Ini elko nya 4 sudah terpasang. Ini menggunakan XT90 kabel AWG 10. Tempat baterai ini Volta, bautnya hanya 4, jadi 1 2 3 4. Setelah itu bisa kita tarik ini guys. Cuma ini agak susah. Ini di sini ada MCB-nya. MCB-nya harus dilepas dulu. Oke, ini penampakan setelah dilepas. Jadi ini jok dan tempat baterainya, dudukan baterai. Jadi kosong melompong seperti ini ya guys. Controller, ini controller yang ada kipasnya guys. Kita intip kontrolnya cukup besar ya, lebih besar dari Fotol yang biasa populer dipakai untuk
perakit motor ini sendiri. Berapa ampere ini ya? 38. Power 1500 watt, ampernya 38. Ini kelihatan ya di bawah kabel merah. 38 ampere plus minus 1 ampere. Berarti maksimal ya 39 ampere ya. Tidak sampai 40 guys. Kalau nggak salah ini step down ya. Step down untuk menurunkan dari 60 volt turun ke 12 volt. Kemudian ini alarm. Oh, ini antena ini guys, antena alarm ini. Semakin panjang mungkin jangkauan alarmnya, remote alarmnya itu semakin bisa jauh ya. Jadi kabelnya memang kurang rapi ya. Kalau ada tikus yang masuk, ini banyak kasus motor-motor bensin itu perkabelannya dimakan tikus. Jadi motor listrik kalau kabelnya dimakan tikus ya selesai ya, maksudnya akan fatal. Kita buat jalur yang untuk memparalel elko nya. Ini mungkin nanti yang plus saya gandeng dengan ini MCB, kemudian yang minus nanti kita gandeng dengan minus di controllernya ini. Bisa juga diambilkan di sini. Ini ada soket sambungan di sini ya, sambungan dari aki ke controller. Jadi kabel aki ini yang kabel besar ini tidak langsung ke controller, tapi masuk ke terminal ini, kayak terminal sambungannya. Kita sambung dulu. Untuk penyambungan kabelnya pastikan kokoh ya guys, karena ini akan dilewati ampere besar ya. Kalau sedikit longgar aja ini berpotensi ada percikan api yang nanti bisa menyebabkan meleleh, panas, dan biasanya meleleh atau bahkan bisa kebakaran guys. Ini yang plus karena ini mau disambung ke MCB. Ini saya kasih sekun terus dipotong ringnya. Kalau yang ini karena dibaut, ini saya kasih sekun ringnya. Ini sudah terpasang ya kabel paralelnya. Ini yang plus dapat MCB. Kemudian yang minus ini saya gandeng ke controller. Ini tinggal ditutup. Oke, bisa tertutup rapi seperti semula. Kita cek voltase. Ini langsung terhubung ke sini ya, ke pot pengecasan. Sama ini paralel ya dengan baterai. Itu kenapa tidak langsung nol, karena itu masih nyambung ke controller. Jadi controller itu ada elko, biasanya masih menyimpan sedikit strum atau listrik, makanya ini mulai nol ya. Ketika ini saya nyalakan, itu tegangan baterai di 66,2, 66,3. Saya matikan dulu. Coba kita pasang elko nya guys, atau kita cek dulu tegangan elko posisi saat ini berapa. Kemarin sih sudah saya cas ya. Wow, nol. Kenapa nol? Karena ini belum dinyalakan. Nah, itu masih ada tegangan 49,9. Coba ini kita paralel, kita pasang elko nya. Bismillah. Kemudian coba baterai kita nyalakan, kemudian MCB kita taruh di sini dulu sementara. Kita cek tegangan 66,2, 66,3 masih sama. Coba ini baterainya saya putus. Oh, baterai diputus. Oke, ketika baterai diputus, ini berarti yang ada di elko ini guys. Kalau motornya dinyalakan apakah bisa? Oh, bisa. Cuma langsung lep kedip-kedip karena tinggal 9 volt. Oke guys, jalur paralel kabel sudah terpasang ya. Ini ternyata kalah panjang sama kabel bawaannya. Ini sih tadi sekitar 60 cm ya, selisihnya mungkin sekitar hampir 12 cm. Ini yang elko nanti di sebelah sini ya,
Oh, di sebelah sini guys. Oke, ini saya umpetin ya, kabelnya tadi panjang, saya dorong ke sana biar sisa segini aja. Jadi pas sekali di sini ya, biar rapi guys. Kemudian ini kita pasang di sini, tinggal dicolok aja guys. Kita nyalakan. Penampakannya, untungnya sih ini kabelnya kabel silikon yang soft, jadi ini gampang ditekuk-tekuk seperti ini. Ini mungkin kalau masangnya mau tidur juga bisa. Oh, nggak muat guys. Oh, pas banget. Kancing kita pasang. Jadi di sini masih muat untuk naruh jas hujan. Dalam juga barang-barang charger, itu chargernya kayaknya masih muat. 60 volt, baterai 78%, kira-kira 51 km, 527. Jadi jarak tempuhnya odometernya sudah 527 km. Belum ada 1 bulan. Nanti kita tes waktu di turunan ya. Ini salah satu fungsi elko agar di turunan waktu regeneratif brake atau ngecasnya itu biar maksimal. Apakah benar-benar bisa tercapai maksud dan tujuannya. Speed 1, speed 2 59. Oh, bisa 60. Rekor ini guys. Ini 75. Coba. Ini 75 ya. Ini posisi gas belum full. Kalau saya full, suara BLDC masih berubah ya. Berarti ini kecepatannya itu sebenarnya lebih dari 75 ya. Tapi karena speedometer Volta 401 ini memang di limit hanya tertera ini 75. Jadi banyak teman-teman yang sudah upgrade Fotol itu kecepatan realnya itu bisa sampai 90-an kilometer ya. Tapi kalau masih menggunakan speedo Volta, yang tertera di sini tetap 75. Entah kenapa, karena alasan apa. Jadi itu di limit sampai 75. Coba gear 1 biasanya di 47 48 kadang ya kalau baterai full.